melakukan internal audit dan menindaklanjuti dari hasil audit tersebut. Jadi Bapak Ibu kita akan belajar tentang tiga hal tersebut. Bapak Ibu mohon diperhatikan baik-baik karena ini sangat terkait dengan tugas kita sebagai penyelia halal dan juga nanti internal audit nanti itu adalah salah satu persyaratan yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan sertifikasi. Izin saya share screen. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas, 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 Pak. jelas. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, 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 Bapak. Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, jelas. Enak. Jadi gini ceritanya ya Bapak Ibu, materi ini itu terkait dengan bagaimana cara kita melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi kita dalam sehari-hari kan di dalam industri ya pasti akan menghasilkan sebuah produk. Jadi dari bahan kemudian diproses, kemudian menghasilkan produk. Produk yang diharapkan itu sebetulnya apa? Di dalam kriteria. Kalau bicara kriteria mutu, berarti produk yang dihasilkan itu adalah yang memenuhi kriteria secara mutu, gitu ya. Di dalam halal, berarti produk yang kita hasilkan itu harusnya adalah menjadi produk yang halal. Bagaimana itu bisa menjadi produk yang halal? Berarti diawali dengan Bapak Ibu menggunakan bahan yang sudah pasti halal. Kemudian diproses di land yang tidak terkontaminasi sesuatu yang haram dan najis. Kemudian diproses dengan proses yang benar gitu ya. Sehingga kemudian apa yang kita hasilkan itu produk yang dihasilkan itu adalah produk yang halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang ya karena terjadi sesuatu hal gitu ya, karena terjadi sesuatu hal yang sifatnya terlanjur gitu, sehingga menyebabkan tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyebabkan produk yang Bapak Ibu hasilkan itu tidak memenuhi kriteria halal. Artinya bisa misalkan terkontaminasi sesuatu yang tidak halal gitu ya. Kalau produk halal terkontaminasi yang tidak halal, praktisnya berarti kan menjadi produk yang tidak halal. Nah, itu kan sudah jelas ya ketentuannya seperti itu. Bapak Ibu misalnya membuat sop. Sopnya menggunakan bakso. Baksonya itu ternyata biasanya Bapak Ibu menggunakan bakso ayam yang sudah bersertifikat halal, tapi ternyata Bapak Ibu mungkin terjadi sesuatu kemudian salah beli gitu ya dan kita tidak teliti, kita ternyata belinya bakso yang tidak halal. Kemudian karena ketidaktelitian, bakso yang tidak halal tersebut sebagai bahan campuran pembuat sop gitu ya. Dan ternyata kemudian diolah gitu ya, diolah. Nah, otomatis produk sop yang kita hasilkan tersebut kan berarti kan menjadi halal atau tidak, Ibu, Bapak? Produk sayur sop menggunakan bakso, ternyata baksonya tidak halal. Kira-kira sayur sopnya itu halal atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak, Ya, Pak. Pak. Ya. Haram, Pak. Hmm. Nah, itulah makanya di dalam SJPH itu kita harus punya cara khusus untuk menangani produk yang diduga atau yang dihasilkan yang tidak memenuhi kriteria halal. Mengapa ini perlu di dalam EJPA itu diatur? Karena memang ini khusus Bapak Ibu. Sesuatu yang haram kemudian masuk ke dalam sesuatu yang halal gitu ya.
walaupun yang haram itu sedikit dan masuk ke dalam sesuatu yang halal dan jumlahnya banyak, itu bukan berarti itu berarti produk yang banyak itu menjadi ikut-ikutan jadi haram. Oleh karena itu harus ada penanganannya secara khusus digambarkan, diatur di dalam sistem jaminan produk halal ini. Jadi contohnya tadi kita akan menggunakan logika sayur sop terkontaminasi bakso haram ya, buat contoh-contoh buat kita bicara diskusi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih produk yang tadi kan kita belajar judulnya adalah menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, apa sih produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu? Yaitu ini, secara definisi ya, produk yang sudah memiliki sertifikat halal, namun terlanjur diproduksi ya dari bahan atau metode atau sarana atau personil yang tidak memenuhi kriteria di fasilitas produksi. Jadi maksudnya adalah di sini sesuatu misalnya Bapak Ibu tadi ya, dapur SPPG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal. Tapi ternyata terlanjur memproduksi ya sesuatu, terlanjur menghasilkan produk yang tidak halal. Sumbernya dari mana? Bisa dari bahan, bisa dari metode, bisa dari sarana dan prasarana, atau bisa dari personil yang tidak memenuhi kriteria. Jadi itu menyebabkan kita menjadi menghasilkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Di dalam SJPH ya, produk yang tidak memenuhi kriteria halal dapat ditemukan di mana sih kan gitu kan? Bisa saja Bapak Ibu sekalian terjadi misalnya diidentifikasi dari hasil audit gitu ya. Kemudian audit pemasok, pemeriksaan mutu gitu ya. Jadi terkadang pernah dengar ya misalnya satu produk ternyata setelah sudah jalan gitu halal, tapi ternyata ada masyarakat yang kemudian iseng-iseng menganalisa produk kita dan ternyata produk kita itu menghasilkan di dalamnya terkandung unsur yang non halal. Mungkin saja bisa terjadi, kan gitu kan? Oleh karena itu, bagaimana kita menanganinya ketika kemudian itu terjadi pada kita? Kemudian di sini pelaku usaha wajib memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai penyelia harus menyiapkan prosedur yang khusus untuk menangani kejadian seperti ini. Tidak menghasilkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian di sini prosedur harus dapat membuat definisi yang tetap produk yang tidak memenuhi. Jadi maksudnya di sini adalah kita jelas bahwa yang tidak halal itu seperti apa. Nah, diidentifikasi, didefinisikan yang tepat produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu seperti apa. Dan itu dijelaskan di dalam prosedur yang Bapak miliki. Bagaimana cara kita menanganinya? Di dalam EJPH, pertama Bapak Ibu, kalau sampai terjadi sesuatu seperti itu, kita bicaranya produk ya. Pertama, kita diwajibkan melakukan identifikasi. Identifikasinya seperti apa? Tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria. Misalkan tadi ya, dilihat dari jenis produknya, nomor sebatnya, lokasi terjadi, tanggalnya, dan buktinya. Jadi kalau tadi cerita sayur sop gitu ya, berarti kan jenis produknya sayur sop, nomor batchnya mungkin berapa? Satu kali satu panci besar gitu ya. Satuannya misalnya satu panci besar masakan ke 10 gitu ya. Kan itu bar 10. Lokasi terjadinya di mana? Kejadiannya ternyata masih di dalam dapur SPG gitu ya. Dapur di dalam dapur SPPG. Kemudian tanggalnya tanggal berapa diidentifikasi Bapak Ibu. Tanggal kejadiannya apa, di mana, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kejadiannya di mana, buktinya apa. Misalnya tadi, misalnya teridentifikasi tercampur kita ternyata menggunakan bakso yang tidak halal. Otomatis kan ada bukti ternyata ditemukan di dapur apa sebuah bungkusan bakso gitu ya yang sudah terbuka, sudah dipakai, ternyata baksonya itu bukan bakso yang halal. Itu contoh. Kemudian kedua pisahkan produknya Bapak Ibu. Mengapa dia harus dipisahkan?
untuk menghindari terkontaminasi dengan yang lain. Jadi kita menghindari kalau memang ada yang tidak sesuai satu panci tadi, berarti langsung kita pisahkan. Untuk apa? Menghindari yang satu panci itu menyebar ke yang lain. Karena kalau nyebar, jadinya ikut-ikutan tidak halal. Kemudian lakukan identifikasi dan penarikan. Ini jika produknya itu ternyata, oh ternyata ini cuma bukan ada di satu panci ini saja. Ternyata ada panci dengan ada panci yang lain yang menggunakan bahan ini. Berarti otomatis kita cari produk yang di luar yang tadi kita identifikasi, kemudian kita cari yang lain yang teridentifikasi tercampur dengan tidak halal, ditariklah diidentifikasi seperti itu, Ibu. Dilakukan penarikan. Kemudian lakukan pengendaliannya. Jadi maksudnya adalah dia masuk di sini pengamanan dan pengawasan. Jadi kalau kita sudah identifikasi, kita sudah pisahkan, kita sudah tarik kalau memang ada, makanya harus dilakukan pengamanan dan pengawasan. Jangan sampai kemudian ini terambil atau terproses dari tempat yang mempersyaratkan halal. Kemudian lakukan telusur penyebab Bapak Ibu. Ditelusuri penyebabnya, apa yang jadi masalah. Ya, tadi sebenarnya dari kita lihat dari kriteria sudah jelas. Bisa sumbernya itu kalau kita bagi ya, Bapak Ibu, yang metode kemungkinannya kita bisa menggunakan metode 4M1E. 4M1E itu apakah sumbernya yang menyebabkan tidak halal itu dari material, apakah dari mesinnya ya. Material misalnya ternyata tadi salah membeli bahan, berarti kan material yang kita gunakan sudah salah. Mesin misalnya terkontaminasi sesuatu yang najis yang menyebabkan produk kita tidak memenuhi tidak halal. Kemudian bisa saja karena faktor manusianya. Misalnya manusianya apa tadi ya? Misalkan eh, manusianya itu lupa dia tidak membeli bahannya sembarangan gitu ya. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja manusianya habis memegang sesuatu yang tidak halal, kemudian dia masuk ke dapur dan ternyata dia memproses sesuatu menggunakan tangannya. Nah, itu bisa jadi kan menyebabkan produknya tidak memenuhi kriteria halal. Bisa juga misalkan ada karena metode kerja, ya, metodenya salah yang menyebabkan terkontaminasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa juga karena faktor lingkungan. Lingkungan kerja, dapurnya yang kotor menyebabkan apa ada sesuatu yang apa najis ternyata masuk ke dalam produk kita. Nah, itu adalah contoh-contoh kejadian ketika kita menelusuri penyebabnya. Kemudian selanjutnya setelah diidentifikasi, ditelusuri penyebabnya, ditangani Bapak Ibu. Jadi di dalam SJPH di sini ada dijelaskan bahwa kalau kita setelah kita pisahkan kan kita harus tangani. Pertama ketentuannya adalah tidak boleh produk yang tidak memenuhi kriteria itu tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal. Kemudian produk ini jadi tidak boleh kita dijual ke muslim gitu ya karena sudah jelas-jelas bahwa dia tidak halal. Kemudian tidak boleh dilakukan rework, downgrade maupun reformulasi. Rework itu diproses ulang Bapak Ibu. Kayak tadi misalkan kita punya sayur sop, kira-kira kalau diproses ulang bisa tidak menghilangkan sesuatu yang haramnya? Tidak bisa, Bisa, bisa. ya. Jadi Oh, makanya kita tidak diperkenankan melakukan rework atau di downgrade, artinya diturunkan grade-nya. Misalkan, oh ini apa dijual murah saja gitu ya, mungkin ya misalnya satu shop ini ditentukan didowngrade-kan dengan cara dijual murah. Itu tidak boleh juga Bapak Ibu, karena ketika kita menjual murah pun kita tidak bisa apa menghilangkan faktor-faktor yang menyebab dia menjadi tidak halal. Direformulasi itu ditambahkan sesuatu untuk tujuan tertentu, menambahkan atau mengurangi atau memperbaharui formula sehingga kemudian dia menjadi berbeda. Nah, reformulasi tidak dapat dilakukan karena apa? Reformulasi tidak akan menghilangkan sumber yang tidak halal tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tidak boleh kita berpikir ada rework, downgrade atau direformulasi terhadap produk-produk yang tidak memenuhi kriteria halal.
tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Jadi artinya tidak boleh kita ini sudah tahu terkontaminasi, kemudian kita klaim udah ini nggak apa-apa, boleh kok dipakai. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian tidak di jika kita tidak dapat dijual ya, jika tidak dapat dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa ini dikonsumsi oleh orang yang tidak mempersyaratkan halal, maka sebaiknya produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu dimusnahkan atau digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi penanganannya. Apakah penanganan yang kita rencanakan untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu efektif? Nah, itu Bapak Ibu harus dilakukan mengevaluasi penanganannya. Kemudian memastikan bahwa penanganan produknya sudah dilakukan dengan benar dan efektif. Jadi kalau misalnya keputusannya sudah ini akan dimusnahkan, berarti pastikan bahwa dia sudah ditangani sudah benar, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hasil dari kita melakukannya penanganan produk tidak memenuhi kriteria, baru kemudian kita membuat laporan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam membuat laporan karena kita harus bisa menjelaskan kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut harus dijelaskan dalam sebuah laporan yang resmi sehingga kalau ada sesuatu bisa ditelusuri. Nah, kita harus menyiapkan laporannya yang tepat gitu ya. Kemudian kita mengisi laporannya, kemudian kita memverifikasi laporannya untuk memastikan bahwa yang kita buat adalah yang sudah laporan yang akurat. Kemudian laporan yang sudah diverifikasi dilaporkan kepada atasan kita tentunya. Kemudian pemeliharaan dokumen. Apa yang sudah kita laporkan, makanya harus dipelihara dokumennya sebagai bukti. Memelihara dokumen itu tuh apa sih gitu ya? Memelihara dokumen adalah menyimpan dokumen pada sistem yang terstruktur, aman dan dapat diakses kapanpun kita memerlukannya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang memelihara dokumen itu ya kita punya sistem filing yang tepat gitu ya, terstruktur. Kalau Bapak Ibu memerlukan pada suatu hari kita akan mudah untuk mengaksesnya. Jadi Bapak Ibu mudahnya kalau Bapak Ibu sekarang menyimpan apa ya seperti buku tabungan, sertifikat, kendaraan. Bapak Ibu kan sebetulnya sudah melakukan pemeliharaan dokumen disimpan pada laci sendiri, kemudian tidak semua orang bisa membukanya. Nah itu, tapi kapanpun orang pengen memerlukannya, Bapak Ibu tidak kesulitan mencarinya. Nah itu adalah istilahnya melakukan pemeliharaan dokumen. Jadi tadi ya Bapak Ibu, kalau kita ada produk yang tidak memenuhi kriteria, yang pertama ditangani dulu. Penanganannya seperti apa? Pertama diidentifikasi dulu, kemudian ditangani, kemudian baru dibuat laporannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam materi, oh ya saya sudah kirim materinya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa buka, itu buat pegangan Bapak Ibu untuk mempelajari materi yang saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, kita coba ya bukan mengerjakan soal, kita coba berdiskusi nih, mengerjakan studi kasus secara bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu membantu saya untuk membacakan biar Bapak teman-teman yang lain bisa menyimak. Saya tunjuk ya, mungkin Pak Amir Mahmud, silakan Pak Amir Mahmud. Pak Amir, silakan Pak Amir. Kita baca soalnya. Kita baca studi kasusnya buat nanti kita sama-sama belajar membuat laporan penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Silakan Pak Amir. Baca ini Pak. Ya, Studi kasus penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. PT Berkah Mandiri merupakan salah satu industri makanan dan minuman sedang melakukan pengembangan menu yaitu bola-bola daging dan melakukan pemesanan daging sapi guling dari Wonojoyo sesuai yang tercatat di daftar bahan halal. Keesokan harinya
Daging sapi giling pun tiba di bagian pengadaan. Namun pada saat pengecekan oleh bagian penerima, daging sapi giling yang datang dari supplier berbeda, yaitu Koperasi 2 Sekawan yang setelah ditelusuri bahwa mendapat sertifikat halal, Belum. ag- apa? Belum mendapatkan sertifikat belum halal. belum mendapatkan sertifikat halal. Agar tidak digunakan untuk produksi, penyedia halal memberi label hold berwarna merah pada bahan daging sapi giling tersebut dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersamaan dengan bahan lainnya yang sudah bersertifikat halal. Pada suatu kondisi pengganti shift, terjadi kelalaian pada personil yang melakukan pengembalian bahan daging sapi giling yang di hold tersebut untuk diolah di bagian produksi, dan bahan tersebut diolah menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Saat ditelusuri ke personil yang bertugas mengambil bahan, petugas tersebut mengakui bahwa saat mengambil bahan mereka tidak melihat tanda hold. Sebagai sebagai penyedia halal, bagaimana cara Anda menangani produk tersebut? Mohon tuliskan dalam berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Terima kasih, Pak. Nah, jelas nggak? Soalnya jelas nggak Bapak Ibu studi kasusnya? Jelas ya. Jelas, Jadi Pak. biasanya Ya. membeli bagian pembelian biasanya membeli daging dari PT dari Buonojoyo. Itu sudah sesuai dalam daftar bahan halal. Artinya ini sudah halal. Tapi ketika datang ternyata yang didatangkan dari supplier yang berbeda dan itu ternyata tidak bersertifikat halal. Kemudian sama penyelia daging ini dipisahkan, ya kan? Tapi dipisahkan, diberi tanda hold, disimpan bersamaan dengan produk bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Tapi ternyata produk yang tidak halal, bahan yang tidak halal ini ternyata diambil oleh orang produksi dan sampai kemudian diolah, menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Nah, Bapak Ibu, di sini ada form ya, berita acara penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Artinya tadi kan kita sekarang bagaimana menanganinya itu produk yang tidak memenuhi kriteria itu. Kita coba ya, misalnya kita berlatih hari ini. Sorry, Mak. Kita coba mengisi di sini. Jadi Bapak Ibu, ini ada form yang sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa gunakan ya. Kalau nanti Bapak Ibu apa sebagai penyelia dan mengalami kejadian seperti ini, Bapak Ibu harus membuat laporannya. Nah, laporannya dituangkan dalam form. Formnya seperti apa? Ini adalah contoh formnya yang bisa Bapak Ibu pakai. Kemudian misalnya pada hari ini, hari apa nih? Minggu. Tanggalnya tanggal berapa Bapak Ibu? Ini kejadiannya misalnya sekarang ya. Tanggal 26 bulan 10 tahun 25. Nomornya pertama kita jelas nomor satu. Kira-kira Bapak Ibu nama itemnya apa Pak? Bu? Ada yang bisa bantu? Daging. Bola-bola daging. Bakso mungkin, Bola-bola Pak. daging. Terima Daging. kasih Bu. Ya, jadi Daging. produk ini yang ditulis adalah produknya, bukan bahannya. Kalau bicara bahan, bahannya daging ya Bu ya. Tapi kita yang bicara yang harus ditangani adalah produknya, yaitu bola-bola daging. Ada bisa bantu jumlahnya berapa ya? 500. Terus 500 500 porsi, ya. porsi. Nah, sekarang yuk kita jelaskan bagaimana cara penanganannya, Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu? Bola-bola daging, bagaimana Bapak Ibu? Pertama diidentifikasi ya, diidentifikasi. Ya kan? Ya itu sudah dijelaskan nih jumlahnya berapa ya kan? Jumlahnya, kemudian penyebabnya gitu ya. Kemudian apalagi eh identifikasi seperti itulah. Kemudian yang kedua, apalagi Bapak Ibu tadi ditangani ya. Kira-kira penanganannya dengan cara apa, Bu? Ada yang bisa kasih saran? Ada 500 bola-bola daging
yang 500 porsi bola-bola daging yang tidak memenuhi kriteria. Ada masukan bagaimana kita menanganinya Bapak Ibu? Tadi ya, mungkin nggak Bu kalau Nah, saya jual? Mungkin Tidak nggak? boleh, Pak. Tidak mungkin boleh. Tidak boleh. bisa dijual ke apa peternak lele, Pak. Biasanya kalau Hmm. misalnya Oke. kalau di dapur Oh saya ya, Pak, iya. kalau daging Hmm. rusak seperti itu tuh saya jual ke peternak lele untuk dijadikan makan lele. Seperti itu, Pak. Nah, itu berarti ibu sudah melakukan langkah yang tepat. Artinya, itu kan di dalam ketentuannya ya, jika tidak dapat dipastikan untuk Dikonsumsi. ada orang yang tidak mempersyaratkan halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau digunakan sebagai pakan hewan, gitu ya. Oke, berarti apa nih tadi? Dijual atau apa, Pak? Diberikan ya? Dijual ke peternak lele. Oke, dijual ke peternak lele. Jadi lelenya makan daging, makan bakso ya. Makan enak dong lelenya nih ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, untuk memastikan Bapak Ibu kan bola-bola daging kan barangnya bagus ya. Ibu kalau misalnya nih saya kasih aja ke peternak lele untuk kemudian supaya jadi dimakan, supaya jadi pakan lele. Kira-kira mungkin gak Bu kalau kemudian sama peternak lelenya, aduh ini sayang nih bakso bagus. Ah saya kasih aja deh sebagian ke saudara saya. Mungkin tidak Ibu? Ya. Mungkin ya. Mungkin saja. Mungkin, Oleh Pak. karena itu kalau seperti itu kita harus mengantisipasinya Ibu. Dengan cara apa? Yang Merusak. sebelumnya telah dicacah-cacah terlebih dahulu. Ya nggak Bu? Nah, Kalau sudah betul. posisinya dicacah-cacah kan orang nggak mungkin mau makan. Ya kan Ya. dicacah-cacah atau diinjek-injek gitu. Yang pasti ketika orang melihat itu orang tidak oh ini mah sudah nggak bisa dimakan gitu ya Bu ya. Begitu Bapak Ibu. Nah kemudian lokasinya di mana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Misalnya ya kita jelaskan nih prosesnya dulu. Dicacah, dicacah kan kita menjelaskan sih. Di misalnya bagian dicacah di halaman belakang dapur gitu ya Bu. Kemudian yang kedua, kemudian kan diolah menjadi pakan ikan kan, diolah jadi pakan lele di usaha Bapak Ahmad misalnya gitu ya. Alamat jalan bla 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 bla. Gitu ya Bu ya. Penanggung jawabnya kita harus tulis Bu. Penanggung jawabnya siapa nih yang menangani? Paus, Kira-kira Pak. kalau di bagian dapur kalau ada masalah bagi ini tuh siapa Bu yang akan menangani Bu? Ahli gizi, Pak, biasanya. Oke, ahli gizi ya yang akan bertanggung jawab mengontrol ya Bu ya. Memastikan bahwa itu sudah dilaksanakan. Kemudian mulainya misalnya saya tulis langsung ditangani saat itu juga gitu ya. 26 bulan 10 tahun 2025 misalnya jam 14.00. Kemudian selesainya saat itu juga langsung selesai 26 bulan 10 tahun 2025 jam misalnya jam 17 sudah selesai semua. Baru kemudian Bapak Ibu di sini pelaksananya siapa? Ini yang berarti kan pelaksananya kan mungkin yang menghancurkan nanti yang mengolahnya Pak Ahmad atau ahli gizi ya, ahli gizi. Kemudian penyeliannya misalnya penyeliannya nama ibu, misalnya siapa ya? Tadi ada Pak siapa ya? Salah satu peserta misalnya ya, Bapak Ibu Pak Fahmi kalau nggak salah tadi ada namanya Pak Fahmi ya, Pak Fahmi. Kemudian pimpinannya misalnya siapa ya? Misalnya Farid. kepalanya ya, Ya, Farid. siapa? Farid. Pak Aris misalnya gitu ya. Baik baik baik. Pak Aris gitu. Jadi ini harus diketahui oleh
pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sekarang kita isi penyebabnya. Kalau dari cerita tadi kira-kira penyebabnya lebih pada dominan yang mana, Pak? Karena manusianya, karena mesinnya, karena metodenya, karena alatnya, atau karena lingkungan? Karena manusia, Pak. Mesinnya. Kenapa, Bu? Pak? Human Mesinnya, error. Pak. Karena Karena orangnya manusia, ya, Pak. personil ya, manusia ya, ya kan? Iya, Pak, manusia. Karena lost Personil control. mengambil lalai gitu ya. Personil lalai saat pengambilan bahan. Dia tidak mem, mem- memperhatikan Memperhatikan tanda tanda hold. atau label ya Ya kan sudah yang tanda ada holdnya di nih. Cuma kan orangnya mungkin terburu-buru kerja, tidak disiplin, akhirnya dia lalai, iya asal ambil aja. Nah, itu kan berarti kan karena faktor kelalaian manusianya. Sebetulnya penyelia sudah tepat, Bu, memisahkan, dikasih tanda hold supaya tidak boleh diambil. Tapi ternyata ada personilnya produksi yang mungkin mengambil bahan, tapi ternyata lalai, akhirnya kemudian sampai mengkontaminasi. Nah, rincian penyebab itu sebetulnya ringkasan dari kejadian yang tadi. Ya kan, misalnya ada bahan daging yang tidak memenuhi kriteria, sudah disimpan di dalam rak, diberi tanda hold, tapi diambil oleh orang produksi tanpa memperhatikan tanda hold, sehingga produknya diolah dan menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, format ini adalah format cara kita untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. Sudah paham ya Bapak Ibu tentang ini? Ini bukan tugas. Ini hanya kita sengaja saya bahas supaya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan form ini kalau memang dibutuhkan. Jadi ini sifatnya itu insidental sekali, Bu. Kalau ada kejadian, kalau nggak ada kejadian, ya nggak usah dipakai. Tapi kalau ada kejadian, berarti Ibu harus dapat membuat laporannya. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Sebelum kita masuk, Pak, izin, Pak. Kalau silakan. dari bola-bola daging itu dijual ke rumah makan Chinese, bagaimana itu, Pak? Berarti kan Bapak harus memastikan kan gini Pak, boleh sebenarnya karena kan jika di dalam persyaratan SJPH tadi ya yang keempat kan jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan halal. Berarti Bapak kan ingin menjual kepada konsumen yang tidak mempersyaratkan halal, ya Pak ya? Boleh Pak dilakukan. Berarti Bapak akan jual ke restoran mungkin bakso babi gitu ya, Pak ya? Nggak apa-apa Pak, bisa. Tetapi yang harus Bapak pastikan adalah ke 500 porsi tersebut nggak ada yang belok, Pak. Pastikan dia masuk restoran, kemudian kalau orang yang sudah masuk restoran ke sana kan memang tidak mempersyaratkan halal, ya Pak ya. Jelas berita acaranya, kemudian jelas berapa produknya yang memang harus dijual ke konsumen ke restoran yang Chinese tersebut gitu loh Pak. Nggak apa-apa bisa. Yang pasti adalah Bapak harus benar-benar memastikan itu. Ya, Pak ya. Gak apa-apa, Oke, Pak. Pak. Siap, Pak. Soalnya nih di area Jakarta kan untuk peternak-peternak kan susah, Pak. Rata-rata restoran Chinese kebanyakan, Pak. Ya. Iya, Gitu. betul, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang penting Bapak nanti catatannya harus lengkap, buktinya harus jelas. Karena nanti kalau pada saat audit itu ditanyakan, harus benar-benar dipastikan bahwa 500 porsi tersebut tidak sampai ke orang yang dikonsumsi ke orang yang mempersyaratkan halal. Dalam hal ini mungkin semua muslim gitu ya, Pak ya. Baik, ada lagi yang lain sebelum kita masuk materi selanjutnya? Oke ya, Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya.
Nah, ini adalah Bapak Ibu melakukan selanjutnya adalah tentang melakukan audit internal penerapan EJPH dan tindak lanjutnya dari hasil audit ini. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya begini. Bapak Ibu sudah menerapkan EJPH. Ya, prosesnya sudah berjalan dari mulai komitmen tanggung jawab, kemudian Bapak Ibu sudah membeli bahan, Bapak Ibu sudah memprosesnya, sudah menjadi sebuah produk, proses berjalan. Dokumen-dokumen sudah disiapkan semuanya, implementasi EJPH sudah berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk terkadang untuk dalam satu periode tertentu kita memerlukan cara untuk dapat memastikan apakah kita ini masih benar-benar menjalankan sistem ini, artinya adalah sistem jaminan produk halal dilakukan efektif atau tidak, ya. Jadi metode apa yang bisa kita gunakan? Metode apa yang bisa kita gunakan adalah dengan cara kita melakukan audit internal. Audit itu ada dua lah, ada tiga sebetulnya Bapak Ibu. Pertama kalau audit tingkat pertama itu sebetulnya audit yang dilakukan oleh supplier. Nah, audit tingkat kedua, jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sering memberikan, misalnya Bapak Ibu menghasilkan produk, kemudian Bapak Ibu memberikan pada supplier tertentu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu diaudit oleh supplier, nah itu namanya audit tingkat pertama. Audit tingkat kedua itu audit yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, itu namanya audit tingkat kedua. Nah, kemudian ada audit tingkat ketiga. Audit tingkat ketiga adalah audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Jadi Bapak Ibu ini berbeda nih. Kita jadi dua aja lah yang mudah ya. Jadi pertama audit yang dilakukan diri sendiri dan audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Kalau lembaga sertifikasi dalam hal halal siapa Bu yang lembaga sertifikasinya? LPH. Eh, sebetulnya Oh, yang menerbitkan sertifikasi adalah BPJPH. BPJP. Ya, tapi Hmm. yang mengaudit adalah LPH. Jadi waktu Bapak Ibu nanti diaudit oleh LPH, itu sebetulnya Bapak Ibu sedang, kalau dalam bahasa audit itu bahasa auditnya adalah audit tingkat ketiga. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berarti ini berbeda dengan audit yang dilakukan oleh LPH. Karena bukan tujuannya untuk sertifikasi, tetapi audit yang dilakukan pada diri kita sendiri untuk melihat efektivitas penerapan sistem yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita sedang belajar bagaimana kita melakukan audit internal terhadap usaha kita. Jadi Ibu punya dapur SPPG, Ibu harus melakukan audit sendiri untuk mengaudit dapur itu, gitu ya Bu ya. Nah, di dalam materi ini nanti Bapak Ibu diharapkan dapat satu merencanakan audit internal. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai penyelia dapat melakukan audit internal. Kemudian Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menyusun laporan audit internal. Terima kasih ya sudah ada yang menconteng-conteng. Bagus, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sasaran kita ya. Kemudian apa itu audit ya? Audit isinya adalah pemeriksaan sistematik independen untuk mengetahui apakah aktivitas dalam proses produk halal dilakukan secara efektif sesuai perencanaan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya rencana-rencana kan sudah ada. Rencana itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk manual yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Rencana itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk standar operation prosedur, SOP-SOP. Itu sebetulnya rencana-rencana. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu pasti sesuai sama SOP-nya. Kalau kita melakukan sesuatu pasti sama dengan manualnya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu kemudian melanggar aturannya, maka berarti kita tidak efektif melakukannya, gitu ya, melanggar. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam Hasim Halal, kita mengaudit itu kan kita ada 5 kriteria SJPH. Ya, dari mulai komen tanggung jawab, bahan, proses, produk, dan pemantauan evaluasi. Audit internal itu melakukan audit terhadap 5 kriteria ini.
Ya, jadi Bapak Ibu harus pada saat mengaudit, Ibu harus mengaudit komitmen dan tanggung jawab, Ibu harus mengaudit bahan, Ibu harus mengaudit proses produk halal, mengaudit produknya dan mengaudit pemantauan dan evaluasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 5 kriteria yang menjadi bagian yang harus Bapak Ibu lakukan audit internal ya. Di dalam EJPH, Bapak Ibu, ada beberapa persyaratan. Pertama, pelaku usaha wajib memiliki prosedur. Jadi Bapak Ibu nanti tadi sudah ada prosedur penarikan produk. Sekarang Bapak Ibu harus memiliki prosedur audit internal, ya. Kemudian dilakukan dalam 1 kali dalam 1 tahun minimal. Jadi ini harus dijadwalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menjadwalkan sebelum audit, kemudian nanti tahun berikutnya Bapak Ibu harus melakukan audit internal kembali, yaitu 1 tahun 1 kali. Kemudian ruang lingkup audit internal harus sesuai dengan lingkup penerapan SJPH. Jadi apapun aktivitas yang ada di dalam dapur Bapak Ibu ya SPPG itu berarti menjadi bagian yang harus diaudit sesuai lingkupnya ya. Bapak Ibu sekalian, termasuk juga ini mah mungkin tidak diterapkan ya di SPPG ya. Termasuk juga misalkan ternyata Ibu punya misalnya menggunakan gudang pihak luar. Nah, biar gudang pihak luar pun Bapak Ibu harus dapat melakukan audit internal dilakukan juga kepada gudang pihak luar ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu punya misalnya usahanya usaha apa ya, usaha catering gitu ya atau usaha rumah makan. Bapak Ibu punya cabang-cabang rumah makan, berarti itu pun harus menjadi bagian yang dilakukan audit internal. Hasil audit internal dilaporkan sesuai ketentuan dari BPJPH yaitu melalui kepada dilaporkannya kepada BPJPH. Itu ya Bapak Ibu. Pertama, jadi gini Bapak Ibu, penyelia halal itu nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi, Bapak Ibu kan nanti ditunjuk sebagai penyelia halal ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti harus membentuk yang namanya tim manajemen halal. Nah, tim manajemen halal juga harus ada dan itu di SK-kan resmi oleh pemilik usaha, ya, ketua yayasannya atau kepala SPPG. Itu harus ditetapkan itu siapa penyelianya, kemudian siapa yang menjadi tim manajemen halal. Termasuk juga Bapak Ibu nanti harus memiliki yang namanya tim internal audit, Bu. Karena audit internal ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Bapak Ibu harus punya tim ya. Jadi kalau misalnya di timnya terdiri dari siapa? Timnya terdiri dari orang-orang yang memahami. Ya, misalnya di dalam FPPG itu kan satu ada ahli gizi, satu ada misalnya pengawas lapangan gitu ya, satu ada bagian pembelian, pengadaan, satu lagi ada bagian proses gitu kan. Satu mungkin ada bagian yang menjaga mutu gitu. Nah, Ibu harus membentuk tim karena nanti Bapak Ibu harus melakukan audit internal dan tidak mungkin dilakukan sendiri ya makanya harus sifatnya itu kerja tim. Ibu nanti bisa sebagai ketuanya atau menjadi bagian anggotanya ya. Kalau Bapak Ibu misalnya sekarang pada posisi yang tinggi dan sekarang sudah mengikuti training penyelia berarti sebetulnya Bapak Ibu langsung saja menjadi ketua tim internal audit. Nanti kemudian Bapak Ibu memberikan gambaran bagaimana melakukan audit, kemudian lakukan audit internal itu yang supaya kita dapat memenuhi standar untuk kita sertifikasi produk halal. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadi ketua tim, bisa menjadi anggota tim. Dengan tugas yang tentunya berbeda ya. Kalau yang ketua tim itu ya tidak hanya melakukan audit sampai membuat laporan, tetapi di sini kalau ketua tim ya harus bisa membuat programnya, kemudian bisa memilih manusia yang akan terlibat, kemudian melaksanakan audit internal juga gitu ya, membuat kesimpulan dan membuat laporannya kepada pimpinan. Tapi kalau auditor anggota mungkin ya harus dapat merencanakan, harus dapat melakukan, harus dapat membuat kesimpulan audit. Kesimpulan audit itu tuh ini jadi temuan atau tidak gitu ya. Kemudian baru membuat laporan auditnya.
Tujuan audit internal, Bapak Ibu, pertama mengetahui ketidaksesuaian atau kesesuaian sebuah sistem persyaratan. Jadi kemudian kedua menentukan efektivitas penerapan sistem, ya. Bagaimana sistem diterapkan, kemudian dilakukan secara efektif atau enggak sih? Ya, itu dilakukan dengan cara audit internal. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, audit internal itu bukan mencari borok, ya, tapi lebih pada Bapak Ibu untuk mendapatkan peluang untuk kita melakukan perbaikan. Misalkan begini Bapak Ibu. Dapur pada saat audit internal dilakukan oleh tim lain gitu ya, dan kemudian mengaudit bagian dapur ibu, ternyata temuannya adalah ditemukan dapur yang kotor gitu ya, atau tidak terjaga kebersihannya. Nah, ini jadi temuan audit, ibu, temuan internal audit. Ketika itu jadi temuan audit, orang dapur kan pasti mikir, bagaimana caranya supaya saya tidak dapat temuan kayak gini lagi, kan gitu kan? Barulah dipikirkan analisanya masalahnya apa gitu loh. Oh, ternyata ini dapur ini dibersihkannya cuma pada saat mau pulang, tapi di tengah-tengah tidak ada aktivitas pembersihan sama sekali. Nah, itu berarti kan mencari akar masalahnya. Kemudian, oh ya sudah kalau begitu ditetapkan tindakan perbaikannya. Tindakan perbaikan dan pencegahannya itu misalnya ditetapkan orang khusus untuk selalu aktif membersihkan area. Gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang penting proses dapurnya tidak terhambat, orangnya memahami bagaimana cara melakukannya sehingga dia tetap menjaga kebersihan dan kemudian tapi prosesnya tetap tidak terhambat gitu. Jadi atau bisa saja dapurnya itu karena kotor, oh berarti mungkin si para chefnya harus training supaya kalau kerja bersih gitu ya. Membersihkan secara areanya terlihat bersih. Nah itu mungkin jadi salah satu cara. Nah bayangkan Bapak Ibu, ketika itu diterapkan, otomatis kan selanjutnya kan dapurnya menjadi bersih. Nah karena kita temuan audit, kemudian kita melakukan perbaikan, dan ternyata efeknya apa? Dapurnya menjadi terjaga kebersihannya. Nah, itu makanya temuan audit itu sebagai sesuatu yang peluang untuk kita melakukan perbaikan. Tujuan lagi adalah untuk memenuhi persyaratan. Jelas Bapak Ibu. Persyaratan bahwa kalau kita ingin melakukan sertifikasi itu, Bapak Ibu sudah harus melakukan yang namanya audit internal. Gitu. Bapak Ibu sudah lakukan itu. Nanti kalau pasti apa dari LPH bertanya sudah dilakukan audit internal atau belum, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bahwa itu sudah dilakukan. Ya, itu ya. Kemudian mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Betul. Jadi kalau mau kita mendaftarkan sertifikasi halal, kita harus sudah melakukan audit internal sendiri. Ya. Nah, ini contoh rencana audit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengaudit itu bikin rencana kayak gini Bu. Contoh aja nih ya. Misalnya Bapak Ibu mau mengaudit kantin ya. Berarti kan tetapkan tanggalnya, kantinnya siap, apa lokasinya di mana yang mau diaudit, kemudian tujuannya apa, memverifikasi pemenuhan sistem jaminan produk halal. Kemudian auditornya siapa nih yang ditugaskan? Misalnya Bapak sendiri yang ditugaskan. Tulis nama Bapak di sini. Kemudian metode auditnya apa? Metode audit ini ada tiga ya secara umum ya Pak ya. Bapak bisa mengaudit itu by dokumennya atau dengan menggunakan interview. Jadi Bapak Ibu misalnya pengen tahu sih prosesnya itu seperti apa, ada nggak dokumennya? Nah itu berarti kan Bapak Ibu sedang melakukan cek dokumen. Kemudian bisa juga Bapak Ibu melakukan interview, bertanya pada orang yang terkait ya. Misalnya Bapak Ibu pengen mengaudit, pengen tahu bagaimana apakah personel itu tahu bagaimana cara menggoreng tempe gitu ya. Oh, di SOP-nya ada cara menggoreng tempe. Pastikan ini orangnya yang mengerjakan sesuai nggak dengan yang apa di dalam petunjuknya. Nah, itu ketika Bapak Ibu bertanya pada seseorang, berarti Bapak Ibu sedang melakukan proses interview. Atau Bapak Ibu yang lain adalah dengan cara melakukan observasi lapangan. Turun ke lapangan, melihat-lihat apa yang apa istilahnya yang ketidaksesuaian yang tidak memenuhi standar halal. Nah, ini agendanya Bapak Ibu bisa misalkan menuliskan agenda seperti ini ya. Jadi auditnya mungkin ini hanya contoh audit yang panjang ya. Tapi misalnya Bapak Ibu misalnya
Oh, saya mau mengaudit bagian pembelian, tidak terlalu besar areanya, cukup waktu 2 atau 3 jam saja, ya berarti agenda auditnya pun berbeda. Ya, tapi ini harus disampaikan, harus sama-sama diketahui antara auditor dengan auditinya. Ya, jadi mau mengunjungi Pak Heri, ya, faktisnya otomatis Bapak Ibu harus apa em, berjanji dengan Pak Heri bahwa Bapak Ibu akan melakukan audit seperti itu. Nah, ini ada teknik mencatat laporan audit Bapak Ibu ya. Jadi tekniknya adalah kita punya istilahnya PLOR. Problemnya apa? Kemudian lokasinya di mana? Buktinya apa atau objektifnya apa? Kemudian referensinya apa? Mengapa dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian? Melanggar klausul apa kalau kita menggunakan SJPH? Seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya adalah Bapak Ibu kalau kita membuat laporan yaitu pertama menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit. Kemudian menjamin tindakan perbaikan dapat dilakukan. Kemudian menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit. Jadi Bapak Ibu, laporan itu dibikin seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut setelah audit itu mau seperti apa? Ya, jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya berlanjut nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan audit, kemudian Bapak Ibu sekarang habis audit sampai dengan ada laporan auditnya, sekarang Bapak Ibu diminta untuk melakukan evaluasi tindak lanjut. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, ini secara umum ya, pola audit ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama auditor. Auditor itu adalah orang yang melakukan audit. Pertama auditor mengidentifikasi temuan. Kemudian auditor menulis temuannya. Ya seperti tadi ya mengidentifikasi temuan, ngelihat ke dapur. Kemudian dia menemukan misalnya dapur yang kotor. Berarti tulis temuannya. Pada tanggal sekian di lokasi mana ditemukan dapur yang kotor gitu ya. Kemudian ini dikonfirmasi Pak terhadap kepada auditinya. Jadi maksudnya apa? Biar temuan itu diketahui oleh dua belah pihak. Tidak mungkin seorang auditor itu datang mengaudit, mencatat, kasih temuannya tidak dikonfirmasi. Nanti timbul-timbulnya adalah saling bantah. Maka kali itu harus ada konfirmasi antara auditor dan auditi ketika kemudian ada sebuah temuan. Setelah dikonfirmasi persetujuan menjadi sebuah temuan, nah ini kerjanya auditi ini Bu. Pertama diidentifikasi penyebabnya, kemudian tetapkan dan tulis rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan tersebut harus dilaksanakan oleh auditnya sendiri. Ya, kemudian catatan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan. Ya, kemudian baru direview apakah sudah cukup belum kan gitu kan oleh si auditi. Baru kemudian Bapak Ibu auditor datang kembali untuk melakukan verifikasi, mengecek apakah yang menjadi janji untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan itu sudah dilakukan. Nah, ini adalah melakukan Bapak berarti melakukan verifikasi kepada auditi ya sesuai dengan temuannya apa. Baru setelah diverifikasi dan dinyatakan bahwa memang sudah memenuhi, berarti nanti temuannya ditutup atau diselesaikan. Close, istilahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin ini ya, supaya Bapak Ibu, karena setelah audit ini Bapak Ibu harus bisa memahami kan nanti tadi ya merencanakan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, kemudian Bapak Ibu harus memverifikasi dan Bapak Ibu harus melakukan validasi. Nah, saya ingin jelaskan tentang tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ngelihat itu ada lantai yang kotor, tindakan perbaikannya ya udah disapu jadi bersih gitu ya, dipel. Kemudian tindakan pencegahan, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab atau ketidaksesuaian sehingga tidak terulang kembali. Verifikasi, ya, verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana dengan bukti yang objektif.
Kemudian validasi adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan agar dipastikan bahwa ketidaksesuaian itu tidak terulang kembali. Jadi Bapak Ibu, saya kasih contoh begini aja ya, biar Bapak Ibu bisa paham tindakan perbaikan, pencegahan, verifikasi, dan validasi. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu punya anak, anaknya namanya Amir. Anaknya sudah besar. Bapak Ibu memberikan kamar sama Amir. Ya, jadi Amir sudah punya kamar sendiri. Kemudian Amirnya sudah besar, sudah punya kamar sendiri. Dan Bapak Ibu memberikan misalnya kamarnya dikasih AC. Biar adem gitu ya. Pada satu hari Bapak datang ke kamarnya Amir. Mau ngecek kamar Amir seperti apa gitu ya Pak ya. Dan ternyata Bapak menemukan kamar Amir ada gitu ya, terang. Kemudian AC-nya Bapak menemukan ada air menggenang. Posisinya pas di bawah AC. Tetapi pada saat Bapak lihat AC-nya itu mati Pak. AC-nya tidak hidup. Pada posisi off gitu ya. AC sebetulnya bisa berjalan normal. Cuman pada saat itu AC-nya dimatikan. Tapi Bapak Ibu melihat ada genangan air. Nah, Bapak Ibu kan bertanya sama Amir ya. Kira-kira pada kejadian itu tuh siapa yang menjadi auditor, Pak? Yang jadi auditornya siapa tuh? Orang tua atau Amir? Bapaknya Amir, Pak. Bapaknya Amir ya, orang orang tua Orang Amir tua. sebagai auditor. Yang jadi auditinya siapa tuh Amir, pada Pak. saat itu? Amir ya, auditinya. Amir. Nah, Bapak itu menemukan temuan tuh. Temuannya Oh, adalah ini soal itu. ada air menggenang, posisinya di bawah AC. Misalnya pada hari Senin jam 10 ditemukan air menggenang di kamar Amir yang posisinya di bawah AC. Kira-kira Bapak Ibu, tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh Amir apa Bapak Ibu? Tindakan Membersihkan genangan itu, Pak. gimana Pak? Membetulkan AC. Membetulkan AC. Ada lagi yang lain? Membersihkan genangan air. Membersihkan Perkepak genangan air dulu, Pak. air. Membersihkan genangan air ya Pak ya dengan cara dipel atau di apa gitu ya. Oke, ada lagi Pak? Cukup Mencari ya? sumber air Mencari dari sumber mana Pak? masalah gitu ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tadi temuannya adalah ditemukan air menggenang, ada genangan air di kamar Amir, sebetulnya tindakan perbaikannya ya dikeringkan, ya kan? Kan hanya menghilangkan apa ketidaksesuaian. Nah, kalau bicara tadi, Bapak ada yang menyebutkan, Pak, AC-nya dibetulin atau dicari penyebabnya. Nah, ketika kita bicara AC-nya dibetulin, berarti Bapak sudah menduga bahwa air tersebut akar masalahnya adalah AC yang rusak atau AC bocor gitu ya, Pak ya. AC yang bocor. Jadi sebetulnya tindakan yang tadi disampaikan tentang ngebetulin AC itu lebih pada tindakan pencegahan supaya tidak ada genangan air lagi, maka dicegah dengan memperbaiki AC. Nah, itu adalah kalau kita memang sudah melakukan analisanya adalah sumbernya adalah dari AC yang bocor sehingga AC-nya diperbaiki. Betul Bapak Ibu. Jadi pertanyaan kita pada auditor, pada auditi ya, Mir, itu ada air menggenang. Apa tindakan perbaikannya? Amir jawab, saya akan lakukan dipel Bu, gitu ya. Berarti Amir tindakan perbaikan. Kemudian ditanya lagi, Mir, supaya nggak terulang lagi, apa tindakan pencegahannya? Amir menganalisa tuh, ini pasti dari AC yang bocor nih. Akhirnya Amir mengatakan, saya nanti perbaiki AC-nya Bu, saya panggil tukang servis AC. Berarti itu rencana tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya, gitu ya Pak ya. Nah kemudian, udah kita menerima tuh alasan Amir, kita menerima rencana yang akan dilakukan oleh Amir. Itu hari Senin. Kemudian hari Selasa, Amir kan karena sudah janji, dia pengen, oh ya waktu janji itu
waktu janji ingin memanggil tukang AC, si orang tua bertanya pada Amir, kapan Mir tukang AC-nya mau kamu datangkan? Terus Amir bilang misalnya, besok Pak hari Selasa, misalnya gitu ya, karena auditnya hari Senin. Kemudian besok Pak hari Selasa, nanti saya kontak tukang AC-nya dan nanti mudah-mudahan hari Selasa juga selesai. Ya gitu kan? Oke. Kemudian Bapak Ibu melakukan verifikasi, Pak. Verifikasi itu tadi ya, memastikan bahwa tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan itu sudah dilakukan dengan bukti yang objektif. Jadi menurut Bapak, Ibu, verifikasinya itu kira-kira yang melakukan siapa, Bu? Auditor atau auditi? Verifikasi. Auditor. Auditor, betul. Auditor, Pak. Auditor melakukan verifikasi, datang lagi ke kamarnya Amir untuk melihat ya rencana Amir, janji Amir itu dipenuhi atau tidak. Ya, mengelap lantainya, memanggil tukang AC, itu tanya. Auditor melakukan verifikasi. Dia bertanya sama Amir, Mir, kamu sudah keringkan? Sudah, Pak. Ini lantainya sudah kelihatan kering. Saya sudah keringkan. Mir, kemarin kamu janji supaya tidak terulang lagi, kamu mau manggil tukang AC. AC-nya sudah, tukang AC sudah datang, sudah diperbaiki. Amir bilang, sudah Pak, sudah Bu, gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita tanyakan lagi, Pak? Kalau masalah verifikasi. Tadi ya, memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti yang objektif. Nah, yang perlu ditanyakan adalah buktinya. Amir, kamu berjanji memanggil tukang AC dan memperbaiki, buktinya apa? Nah, apa yang kemudian bisa Amir tunjukkan bahwa Amir memang sudah mengerjakan memanggil tukang AC dan AC-nya sudah dibetulin. Kira-kira apa Pak yang menjadi bukti yang harus Amir tunjukkan? Ada yang bisa Menunjukkan bantu? isi chat dengan si oh Pak, Apa menunjuk- Pak? menunjukkan isi chat antara si Amir dan si apa itu Pak? Si pembersih, Tukang AC. tukang AC ya. Oke. Salah satunya Menunjukkan itu. ini Bu, saya sudah kontak gitu ya. Ya, Terus, ini oke. buktinya Ada lagi nggak yang bisa menambahkan buktinya lagi? Memastikan bahwa AC-nya sudah tidak bocor, Pak. AC-nya tidak bocor lagi. Iya, Tadi, oh ya saya dipastikan. mau tanya dulu, Ibu kira-kira tadi Selasa Amir berjanji memperbaiki, berarti verifikasinya dilakukan di hari apa, Bu? Hari Selasa, Pak. Hari Selasa kan janji Ya, Amir betulin. Hari Rabu ya. Jadi Ibu verifikasinya Rabu, itu ya besoknya. hari Rabunya ya. Kemudian yang tadi Amir Ya, tunjukkan isi WA komunikasi sama tukang AC-nya bahwa mau datang, boleh itu jadi bukti. Kemudian ngelihat AC-nya sudah bagus atau belum. Kemudian apa lagi? Amir menyerahkan nota, Pak. bonnya, ya, invoice pembayaran. Ini Bu, invoice pembayarannya kemarin tukang AC-nya kerja di sini, apa bayarannya 100.000, ya kan? Saya mau rembes uangnya gitu ya. Itu bukti, bukti objektif. Kemudian Amir bisa tunjukkan lagi, ini Bu kemarin saya waktu tukang AC yang memperbaiki, saya foto, ini bukti fotonya. Nah, Amir sudah menunjukkan 4 bukti tadi itu, ya kan? Fotonya, komunikasi via chatnya, kemudian apa tadi apa misalnya invoice-nya gitu ya. Kemudian Amir tunjukkan lagi, ini Bu berita acara perbaikannya. Kemarin tukang AC datang memperbaiki, ini laporan perbaikannya. Jadi jelas. Nah, itu adalah bukti objektif. Nah, sekarang validasi, Pak. Jadi ketika kemudian Amir sudah menunjukkan itu, berarti secara verifikasi Amir sudah tepat, sudah benar gitu ya. Nah, sekarang validasi. Validasi itu adalah bahasanya itu menguji kebenaran, Bapak Ibu. Menguji kebenaran apakah tindakan yang dilakukan tersebut tepat. Nah, kalau tadi sudah diuji AC-nya dinyalakan, enggak bocor, lantainya juga sudah kering, ya berarti secara secara aktivitas berarti di situ sudah valid. Berarti benar analisanya Amir itu bahwa memang bocor ini karena AC yang rusak. Jadi ketika AC-nya sudah dibetulin dan kemudian sudah tidak ada genangan lagi.
Nah, itu berarti apa yang dilakukan Amir itu adalah valid. Atau kalau dalam bahasa istilah audit, statusnya sudah selesai atau close. Tapi berbeda, Bu, jika ternyata kenyataannya begini. Ternyata Amir sudah melaporkan memperbaiki AC. Amir sudah menunjukkan kwitansinya. Amir sudah menunjukkan AC-nya sudah dibetulin oleh teknisi. Tapi ternyata berapa jam kemudian muncul lagi kok ada air menggenang lagi kan gitu kan. Padahal AC-nya sudah nggak bocor. Nah, ternyata sumber masalahnya adalah di bawahnya kamar Amir itu ada pipa. Pipanya itu pecah, bocor. Sehingga kemudian airnya naik ke atas sampai kemudian apa menggenangi lantainya. Artinya apa di situ? Apa yang menjadi rencana tindakan perbaikan Amir itu pada saat itu ya belum tepat. Karena ternyata sumber masalahnya bukan dari AC yang bocor, tetapi dari ada pipa air yang bocor di bawah kamar Amir. Artinya apa? Yang dilakukan Amir itu belum valid. Ya, jadi kalau bahasa audit itu masih open statusnya. Uang buktinya masih ada genangan kan gitu kan. Tapi berarti Amir punya PR lagi. Berarti tindakan pencegahannya itu sebetulnya bukan manggil tukang AC tetapi manggil tukang sipil gitu ya untuk memperbaiki lantai dan pipa. Nah, dalam bahasa audit ketika tindakan perbaikan dan pencegahannya tidak tepat, maka disebutnya tidak valid, Bapak Ibu. Atau kalau dalam bahasa audit istilahnya statusnya masih open, masih perlu ditindaklanjuti lagi. Nah, itu verifikasi dan validasi, Bapak Ibu. Lanjut ya, saya jelaskan. Atau mau ada pertanyaan lagi dulu? Oke ya. Oh ya, Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini sudah nampak di layar ya, Bapak Ibu? Sudah. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah saya punya file ya, Pak ya. Saya punya contoh pertama checklist audit internal. Ini adalah formatnya. Jadi isinya apa checklist itu? Checklist itu sebetulnya sih rangkaian pertanyaan yang berisi persyaratan-persyaratan, Bapak Ibu. Jadi di sini saya punya misalnya manual halal, ininya apa? Ya pertanyaannya apa? Kemudian klausul tentang kebijakan halal, komitmen dan tanggung jawab ya. Pertanyaan harusnya yang harus disiapkan itu ini. Klausul tentang tugas dan tanggung jawab, rangkaian pertanyaannya ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan bagi Bapak Ibu checklist ini ya. Kemudian ini ada laporan audit. Nanti Bapak Ibu juga akan menerima ini, saya akan kirimkan ini contoh laporan audit. Nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, sekarang saya ingin membahas studi kasus. Saya akan kirim eh, file. Bentar ya Bu. Ini ada tugas 3. Nah, saya kirim di grup Bapak Ibu studi kasus ya. Studi kasus, checklist, dan laporan audit. Sekarang saya ingin kita sama-sama membahas ya. Coba tolong dicek studi kasusnya sudah nyampe belum ke di grup WA. Bapak Ibu bisa buka. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya. Silakan Bapak Ibu buka. Sudah. Nanti kita akan belajar dari studi kasus ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan membuat tugas. Tolong Bapak Ibu sekarang perhatikan yang ini karena ini nanti kaitannya dengan tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Ya. Sekarang saya mau minta bantu untuk salah satu peserta bantu membacakan tugas, membantu membacakan studi kasus tentang audit internal ini. Mungkin ada yang bisa bantu? Siapa yang bersedia? Siap, Atau Pak.
Dengan Ibu siapa? Bu Arida, Pak. Silahkan Ibu Arida, terima kasih sudah bersedia Ya, membacakan. Silakan Ibu. ya. Studi kasus internal audit. Tugas 3 ini ya. Iya, Bu. Eh, Melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Ya. Sesuai sesuai rencana kerja manajemen PT Berkah Mandiri Nirwana, Pak Dadan sebagai SPV pengolahan ditugaskan untuk melakukan audit internal halal yang dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus 2025 sesuai Ya. pembagian tugas yang diatur oleh Ketua Tim Internal Audit. Pak Dadan mendapat tugas untuk mengaudit bagian pengadaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Lanjut. Saat melakukan audit di gudang penyimpanan bahan yang menjadi bagian tanggung jawab bagian Bagian. pengadaan, ya Pak Dadang didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian pengadaan. Menemukan adanya bahan baku air kemasan yang digunakan bagian pengadaan sebanyak 15 galon dengan merek Banyu Segar yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJBH dan LPH, air kemasan yang digunakan seharusnya adalah merek Aku Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Dadang memastikan dengan memeriksa pada https bpjbh halal go.id dan memang air kemasan merek Banyu Segar belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Irfan memberikan keterangan bahwa air kemasan Banyu Segar sebanyak 15 galon baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Aku Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pengadaan tidak melaporkan ke penyelia halal, yaitu dalam hal ini Pak Toyib, dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan air kemasan tersebut karena tidak mengetahui bahwa dia harus melapor jika Ada perubahan. jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan cerita di atas, silahkan mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal dan buatkan laporan audit internal ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini sesuai dengan form yang tersedia. Oke. Terima kasih Terima kasih. Bu Ida, terima Ya, kasih banyak sudah membacakan. Sudah jelas ya ceritanya, ya. soalnya, kejadiannya, kapan, di mananya sudah jelas. Sekarang ta- Bapak Ibu sudah mempelajari 5 kriteria JPH ya. Cerita tadi tuh kira-kira problemnya di masalah apa, Bu? Masalah komitmen dan tanggung jawab kah? Masalah bahan kah? Masalah proses kah? Masalah produk atau masalah pemantauan dan evaluasi? Kira-kira di masalahnya ada masalah apa, Bu? Komitmen Masalah dan komitmen Komitmen dan tanggung tanggung jawab. jawab. Komitmen Juga tanggung jawab. bahan, Pak. Masalah bahan. Oke. Ya, komitmen Jadi juga ini kan karena terkaitnya kan tentang tidak ada bahan konsisten. yang tidak halal dan dibeli sama bagian pengadaan gitu ya. Jadi kan problemnya adalah lebih pada kita ke bahan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
di dalam checklist ini Bapak Ibu, ya, ini kan checklist ini kan Bapak Ibu kalau melakukan audit internal itu menggunakan checklist seperti ini, Bu. Nanti Bapak Ibu misalnya datang ke bagian apa manajemen gitu ya, tanya ada nggak manual halalnya? Oh sudah ada, berarti iya. Oh kebijakan halalnya ada apa enggak? Sudah ditetapkan atau belum? Oh sudah ditetapkan, berarti iya, gitu ya. Apakah kebijakannya sudah disosialisasikan? Ditanya tuh, sudah ada sosialisasi kebijakan halal belum? Oh, ternyata belum pernah ada training. Berarti kan jawabannya tidak. Ini contoh aja. Contoh cara mengisi checklist audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ya ini sudah kita misalkan ini sudah kita pahami ya. Nah, sekarang terkait bahan ya. Kira-kira dari kejadian yang tadi di atas ya, kalau saya menggunakan checklist ini, yuk kita bahas ya. Apa nih pertanyaan pertama dari klausul bahan? Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau bahan yang mengandung najis atau bahan berbahaya sesuai ketetapan Quran dan hadis? Kira-kira di sini jawabannya apa, Pak? Ya atau tidak? Dengan temuan yang tadi. Iya. Ya, berarti Belum dia tentu. membeli bahan yang halal semua. Semua ternyata kan bagian pengadaan membeli bahan yang tidak halal. Artinya di sini jawabannya di sini tidak. Udah. Artinya kalau tidak berarti ini sebenarnya temuan, Pak. Ya, temuan. Nah, di sini penjelasannya apa, keterangannya gitu ya. Di sini Bapak tulis ditemukan bahan air kemasan di gudang merek apa Banyu Segar yang tidak bersertifikat halal. Jadi kalau ada temuan Bapak menulisnya seperti ini. Contoh ya. Jadi oh ditulis boleh di gudang berapa tadi 15 galon ya. 15 galon galon merek Banyu Segar yang tidak bersertifikat halal. Kemudian tanya lagi nih, apakah banyak digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi? Mungkin ini iya. Apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui? Kira-kira dari istilah tadi ada nggak Pak daftar bahan halalnya? Tidak ada, Pak. Ada. Kan ini ceritanya nih. Di situ. Sebetulnya bagian pembelian kan, ini kan pada ini mana nih, ini. Tidak tercantum di dalam daftar bahan halal. Artinya kan daftar bahan halalnya sudah ada. Cuma dia tidak membeli bahan yang sesuai dengan daftar bahan halal. Begitu Pak Nini. Dari telaah dokumen daftar bahan halal. Nah, artinya kan memang yang telah disetujui berarti kan daftar bahan halal ini sudah dia miliki. Maka di sini saya jawab, iya sudah ada. Itu ya. Nah ini apakah setiap penambahan bahan baru dilaporkan dan telah mendapat persetujuan? Ternyata ini tidak, kan gitu ya. Karena tadi membeli bahan di luar daftar bahan halal, kan gitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan membuat ini sebetulnya ini ada sebuah temuan nih, ya. Nah, temuan ini Bapak sebagai penyelia harus dapat membuat laporannya. Nah, bagaimana kita membuat laporannya? Mari kita berlatih menggunakan ini Bapak Ibu. Oh ya, nanti kalau checklist Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu harus menulis siapa yang jadi auditornya dan siapa yang menjadi auditinya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba yuk mengisi ini. Ini misalnya nomor dokumennya saya tulis 001 audit internal gitu ya. Bulan 10 2025. Contoh saja ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mulai ngisi, Pak. Pengusulnya siapa, Pak? Auditor internalnya siapa tuh kalau dari cerita tadi? Ada yang bisa bantu? Pak Ded Pak Dadan. Pak Dadan. Makasih, Pak. Tanggal auditnya tanggal berapa, Pak? Dari cerita tadi. 10 10 Agustus Agustus 10 10 2025. Oh, Agustus. Agustus 2025.
Auditinya siapa, Pak? Pak Pak Irfan, Pak Irfan. Irfan. Ya. Jabatannya siapa, Pak? Jabatan Pak Irfan apa, Pak? Kepala Bagian Pengadaan, Pak. Nah, jadi kalau menulis temuan begini Pak caranya ya. Kemudian ini sumbernya apa? Sumbernya dari internal audit. Itu ya mungkin ini saya kasih tanda kuning. Saya tambahkan internal audit halal. Nah, temuannya apa Pak di sini Pak? 15 Temuannya galon air adalah dengan merek Banyu Segar yang tidak terdapat label halal. hmm, kalau yang tadi sebetulnya lebih ke bukti Pak. Kalau yang temuannya adalah bagian pembelian, bagian pengadaan ya. Bagian pengadaan tidak membeli bahan yang sesuai dalam daftar bahan halal. Kemudian ada lagi sebetulnya bagian pengadaan tidak melaporkan tentang penggunaan bahan baru pada penyelia. Nah, ini kan standarnya, Pak. Ada di klausulnya di sini tuh. Kalau Bapak lihat di sini, tuh ya, bagian pengadaan ya kan menggunakan bahan yang harusnya kan menggunakan bahan yang halal. Tapi sekarang berarti bagian pengadaan menggunakan bahan yang tidak halal, yang tidak ada di dalam daftar bahan halal. Seperti itu. Nah, buktinya apa? Tadi betul. Buktinya adalah di sini ditemukan 10 galon, 15 galon ya, air merek Banyu Segar, 15 galon yang belum bersertifikat halal. Demikian Bapak Ibu. Oke, kemudian lokasinya di mana Pak? Ada yang bisa bantu? Lokasinya di mana? Gudang Kejadian tadi penyimpanan PT PT Berkah Mandiri PT yang Nirwana. Berkembang. bahan bagian pengadaan. Pengadaan atau mau ditulis PT-nya ya boleh. PT apa tadi namanya Bu diceritanya? PT Berkah Mandiri Berkah Nirwana. Berkah Mandiri. PT Berkah PT, Mandiri. PT Berkah Mandiri. Nah, Bapak Ibu, referensinya apa, Bu? Tadi ya, di dalam kriteria EJPH ini melanggarnya di klausul bahan ya. Jadi, kalau bahan itu 5 titik berapa, Bu? 5 titik apa? Tadi 5 titik A, komitmen dan tanggung jawab ya. 5 kriteria EJPH, Pak? Masih ada yang ingat? 5 titik B, Pak. 5 titik B. Setelah setelah komitmen dan tanggung jawab. Bahan ya, itu dia nih. Kriteria SCPH. Jadi begitu Pak. Nah ini kemudian di sini auditornya siapa? Berarti tadi Pak Dadan. Kemudian di sini auditinya PIC-nya itu Pak Irfan. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berlatih mencari akar penyebab. Ya enggak? Kira-kira akar penyebabnya apa Pak? Akar penyebabnya itu adalah sebenarnya ini juga bisa dijadikan akar penyebab nih. Bagian Karena ini keadaan. Pak, air aku sehatnya itu kehabisan, habis stok tadi. Oh ya, oke. Air
aku sehat di supplier kosong gitu ya Bu ya. Sehingga Ya, membeli membeli air air yang merek baru, merek merek Banyu Banyu berbeda Segar. gitu ya. Ya, Berbeda tetapi tidak bersertifikat halal dan tidak terdapat di dalam daftar bahan halal. Ya, terus kemudian yang kedua ada lagi ya nih. Ini bagian pengadaan tidak melaporkan pada penyelia penyelia halal. tentang Tidak penggunaan melaporkan kepada penyelia halal. penyelia halal tentang penggunaan atau pembelian bahan baku. Bahan Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu jadi penyelia, terus kemudian ada orang ada dari departemen pengadaan bilang, Bu, saya mau membeli bahan baru. Selama ini kan saya pakai terigunya merek apa misalnya segitiga biru. Saya mau beli bahan, Bu. Mereknya misalnya merek apa gitu ya. Merek apa sih contohnya merek Gandumas gitu ya misalkan. Saya mau ganti dengan saya mau beli barang merek Gandumas. Kira-kira sebagai penyelia apa yang harus Ibu lakukan? Kalau mendapat laporan dari bagian pengadaan bahwa pengadaan akan membeli bahan baru. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Contoh aja ini. ditanyakan dulu Pak, bahan yang mau dibeli yang baru itu apakah sudah bersertifikat halal apa belum? Seperti Baik. itu. Kata kata Ibu bertanya tuh, terus kata orangnya, kata bagian pengadanya bilangnya begini, sudah Bu, sudah aman, itu saya ada kok sertifikat halalnya. Terus kira-kira bagaimana Bu? Apalagi yang akan Ibu lakukan? Minta bukti produknya Langsung yang Ya, ada sertifikat minta halal. buktinya, boleh divalidasi dulu. Divalidasi divalidasi dulu. dengan melakukan dengan kebuka di bpjph.halal.go.id. BPJPH, Betul ya Bu ya, ya? apakah sudah terdaftar di sana? Ternyata cocok, ada. Apa yang harus kita lakukan lagi Bu? Kita mendaftarkan produk bahan baru tersebut ke BPJPH, Bu. Jadi kita meminta persetujuan penggunaan bahan baru ke BPJPH untuk kita misalnya mengajukan ini kan menjadinya kan menjadi bagian penggunaan bahan baru. Kita membuat form pengajuan bahan baru kepada BPJPH sampai kemudian mendapatkan persetujuan. Kalau sudah halal sebetulnya jadinya mudah-mudahan sih prosesnya cepat ya Bu ya. Tapi tetap walaupun sudah halal tetap kita harus mendaftarkan, mengajukan permohonan penggunaan bahan baru ke BPJPH. Nah gitu. Itu Bapak Ibu, formnya seperti apa Pak? Formnya ada nanti saya akan beri beberapa contoh tentang manual EJPH dan di dalamnya ada beberapa form yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, jadi begitu Bu. Kalau Ibu sebagai penyelia, kemudian ada yang mengajukan bahan baru, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah itu. Nah, lanjut ya sekarang dengan akar penyebab ini, Bapak Ibu, kira-kira ini kan diisi oleh audit ini oleh Pak Irfan. Apa tindakan perbaikan yang bisa dilakukan oleh Pak Irfan? Ada yang bisa bantu? Apa ya tindakan perbaikan dan mencegah tindakan perbaikan yang dilakukan Pak Irfan ya? Mengganti Mungkin dengan anu air Pak, kemasan yang bersertifikat halal, Bapak. iya, mencari Tindakan yang lain. perbaikannya di sini kan apa sih problemnya di sini ya? Akar penyebabnya ya. Gimana? Tindakan perbaikannya Mengganti dengan air yang bersertifikat halal, Bapak. kan mencari ya Pak ya, mencari
merek air baru yang sudah bersertifikat halal. Kemudian tadi mendaftarkan, mengajukan permohonan penggunaan bahan baru gitu kan. Mengajukan permohonan penggunaan bahan baru ke BPJPH. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan, Pak? Oke ya, ini dulu deh, nggak apa-apa. Ya, kira-kira tindakan pencegahannya apa, Pak? Supaya ini tidak terulang lagi, kira-kira tindakan pencegahannya apa? Apa nih? Membuat prosedur ya. Jadi supaya bagian pengadaan itu nggak lupa gitu ya. Atau membuat aja lah. Membuat prosedur pengadaan bahan gitu ya. Baru ya. Yang misalkan untuk memastikan itu kan. Atau di ini boleh deh. Yang di dalamnya menjelaskan tentang aturan penggunaan bahan baru sesuai ke sesuai ketentuan SJPH. Apa isinya? Nanti berarti Bapak Ibu silahkan lihat persyaratan SJPH terkait penggunaan bahan baru apa. Ya kan? Berarti harus bersertifikat halal, diajukan dulu kepada BPJPH, tidak digunakan sebelum mendapatkan persetujuan, begitu ya. Itu yang mungkin nanti akan dibuat Pak Pak siapa nih? Pak Irfan sebagai auditinya. Nah, Pak Irfan itu merencanakan tindakannya ini. Nah, kemudian dengan tindakan perbaikan yang direncanakan Pak Irfan ini tanggal seperti ini Bapak Ibu, kira-kira ya jam apa berapa lama waktu yang diperlukan? Kira-kira dari tanggal tadi tanggal 10 Agustus audit, kira-kira Pak Irfan sanggupnya untuk menyelesaikan ini berapa lama, Pak? Ada yang bisa bantu? Kan mencari merek air baru, kemudian mengajukan permohonan, ya gitu ya. Bagaimana nih? Mungkin 2 sampai 3 hari mungkin Pak, Oke. kelamaan. Ya. Hmm, 1 hari, Pak. 3 hari Satu hari ya, nih, jadi karena tanggal itu kan 13 tiga Agustus belasnya ya, Bu. 2 hari deh. Oke, kemudian udah nih, Pak Irfan akan melakukan tindakan perbaikan ini, pencegahannya ini, dia butuh waktu 2 hari. Sekarang verifikasinya, Bu. Verifikasi dilakukan oleh siapa, Ibu? Pak, Pak siapa tadi? Pak Pak Dadang, Dadang, Dan Pak Dadang. kira-kira tanggal berapa Pak Dadan akan datang, Pak? 14. 14 Tanggal Agustus. 14, Pak. Nah, komentarnya apa, Pak? Yang ditulis nih. Air, kan ini ya, Bu ya. Bukti bahwa ini sudah dikerjakan, ya. Ya, air kemasan merek baru sudah didaftarkan. Mereknya apa? Misalnya merek apa ya? Misalnya merek Amidis aja deh. Merek Amidis dan sudah bersertifikat halal, ya kan? Kemudian nomornya nomornya sekian. Jadi nomor sertifikatnya ini dituliskan tuh Bu, gitu kan? Kemudian apalagi nih tindakan perbaikannya Amirnya? Oh, ini
Surat permohonan penggunaan bahan baru sudah diajukan ke BPJPH pada tanggal, misalnya tanggal 11 Agustus 2025. Kemudian kira-kira buktinya apa, Pak? Kan kalau verifikasi kan dengan bukti yang objektif ya. Buktinya apa yang bisa ditunjukkan bahwa ini sudah Surat dilakukan? pengajuan itu Oh, juga. mungkin Pak. Suratnya, surat pengajuan. Oke, misalnya fotokopi surat pengajuan terlampir gitu ya, Bu ya. Ya, Surat pengajuan terlampir. Oke, cukup tuh misalnya satu aja ya. Kemudian tentang prosedur, Bu, kan dia janji juga nih bikin prosedur. Apa yang bisa kita tulis di sini? Prosedur ya, penggunaan bahan baru sudah dibuat oleh bagian pengadaan. Kira-kira buktinya apa, Bu? ada Oh, bukti pembelian bahan barunya, Pak. fotokopi misalnya ya, fotokopi. Ini kan yang ditanyakan tentang ini, Bu, tentang prosedurnya, fotokopi prosedur, ya kan? Terlampir, ya kan? Dan sudah ditandatangani pimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah, nah kemudian kita isi. Yang memverifikasi tadi siapa? Pak Dadan. Pak Dadan. Nah, Dadah. penilaiannya harus mengetahui Pak. Bapak kalau itu nanti penilaiannya. Siapa tadi penilaiannya? Di cerita tadi siapa Pak penilaiannya? Pak Toyib, Pak Toyib. Pak Toyib. Ya, kemudian pimpinannya, pimpinan auditi kebetulannya tadi Pak Irfan adalah kebetulan pimpinan kepala gudang ya, berarti Pak Irfan. Nah, dengan sudah dikerjakan begini, saya tulis statusnya apa nih Pak? Close atau open nih? Bos. Close. Close, sudah selesai. Close. Nah, ini adalah Bapak Ibu contoh bagaimana cara kita menulis laporan audit. Ya, ini Bapak Ibu silahkan baca, ya, silahkan pahami. Kemudian silahkan Bapak Ibu tulis di dalam lembar jawaban yang Bapak Ibu sudah terima. Kemudian diupload sebagai tugas 3. Jadi tugas tiganya sudah terbahas, Pak. Enak ya, nggak usah mikirnya tadi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu silakan isi. Kemudian yang sebetulnya kalau Bapak tadi memperhatikan bersama-sama, ini Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu sudah memahami. Nah, silakan Bapak Ibu isi, kemudian upload ke dalam tugas 3. Silakan Bapak Ibu. Oh, kalau mau ada pertanyaan boleh. Waktu kita Pak masih Usep. 16 menit lagi. Iya. Silakan Pak. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, Ibu, monggo Ibu. Ya, tadi kan sudah ditemukan ada 15 galon air yang merek baru. Lah itu kan ternyata kan tidak digunakan. Berarti itu harus dimusnahkan ya, Pak ya? Ya, bisa dimusnahkan. Ya, iya betul Bu. Karena kan ternyata tidak halal ya. Tidak halal. Iya, berarti kan tidak boleh digunakan. Berarti harus disingkirkan, kemudian dimusnahkan, tidak boleh dipakai. Tapi itu maksudnya bahan ya Bu ya, bukan produk. Ya, ayo kita bicara bahan dan produk Bu. Menurut Bapak Ibu, ya, saya ingin memastikan bahwa kita memahami antara bahan dan produk. Kalau saya bicara garam Bu, garam itu bahan atau produk Bu? Bahan, Pak. Garam. Garam itu Garam bahan. bahan atau produk Bapak Ibu? Bahan, Pak. Garam bahan Bahan. ya. Bahan. Bahan, Pak. Bahan. Produk, Pak.
Produk ya. Siapa yang bilang produk? Pak Taufik. Kenapa Iya, Pak Pak. bilang produk, Pak? Karena bahannya kan dari air laut dulu, Pak. Oke. Jadi berbeda nih, Bu. Bahan itu, garam itu, kalau usahanya adalah dapur dapur SPPG, maka bahan itu menjadi apa? Maka garam itu menjadi bahan, sesuatu yang dibeli untuk yang digunakan untuk menghasilkan produk. Produknya SPPG kan yaitu ya sayuran, sayur apa? Sayur lodeh, sayur asem, sayur sop, ayam kecap, begitu gitu kan produknya ya. Bahannya garam. Nah, jadi bahan itu, apa garam itu menjadi bahan di pelaku usaha SPPG. Tapi kalau pabrik garam, maka garam itu adalah produk Produk karena outputnya pabrik garam itu ya garam, gitu ya Bu ya. Garam yang dijual kepada konsumennya. Bahannya tadi betul kata Pak Taufik, bahannya dari air laut. Tapi produknya Izin, izin menghasilkan Pak. garam begitu. Sama juga Bu, misalkan kalau saya bilang karkas ayam, Bu. Karkas ayam utuh itu bahan atau produk? kalau di dapur itu menjadi bahan, Pak. Tetapi kalau di peternak itu menjadi produk. Iya, betul sekali. Kalau di usaha rumah potong unggas, ya Bu ya, maka Ya, ayam karkas itu menjadi produk. Kalau di produk. usaha catering, ayam karkas tadi menjadi bahan. Jadi begitu Bapak Ibu, apa? Jadi kita bisa memahami apa itu bahan dan apa itu produk, ya. Jadi bahan Izin Pak. adalah apa sesuatu yang untuk menghasilkan produk. Produk adalah hasil keluaran, hasil dari proses yang memenuhi standar. Standarnya apa? Banyak. Standarnya ya bisa standar mutu, bisa standar halal, bisa standar lainnya gitu ya. Jadi kalau bicara tentang apa? Tentang standar itu seperti itu. Pak, izin. Ya silakan Pak. Ah, tugas tiganya itu yang dari W ya Pak, yang dikirim Bapak linknya. Iya, tugas tiga tadi yang tadi Pak, yang ini nih tugas tiga nih. Tadi kita tuh sudah Ya, mengerjakan tugas tiga Pak, secara bersama-sama. yang Bapak kirim Bapak dari Ibu luar ya tinggal, kan? Mm-mm. Bapak Ibu tinggal mengetik ulang, membaca, mengetik ulang gitu ya. Kemudian menguploadnya ke dalam sistem sebagai tugas tiga. Oh, Mohon maaf oke Pak, Pak. bisa ditunjukkan dari atas. Dari atas, dari atas sebetulnya lebih pada Bapak fokusnya ke temuannya ya, mana yang Bapak harus isi ya, dan mana yang Bapak harus isi tidak. Oh, seperti ini Pak. Kita bisa ambil di grup itu, Pak. Tinggal mengisi, Pak. Ambil di grup Iya. itu yang Bapak kirim. Oh ya, soalnya kertasnya ada di dalam Iya, grup Pak. Bapak di tinggal dalam mengisi grup aja. itu kita tinggal download aja, tinggal ambil nanti diisi gitu. Iya betul. Iya. Ada di grup apa filenya, kemudian Bapak Ibu isi sesuai dengan yang tadi kita bahas, dan kemudian eh, diupload ke dalam sistem sebagai tugas tiga. Enak Pak ini soalnya dibahas bersama, jadi tidak dikerjakan sendiri ya. Makanya harusnya semua tugas itu sudah selesai ya. Masih ada waktu 10 menit bisa buat kita berdiskusi atau apa dan Bapak sambil mengerjakan tugas yang tadi saya sampaikan. Materinya sudah saya berikan buat Bapak Ibu baca gitu ya. Pak Usep mau tanya, Silakan Ibu. untuk audit, untuk pelaksanaan audit internal ini, apakah kita buat jadwal sendiri seperti itu, ataukah harus setiap hari, Pak? Oke. Jadi Ibu sesuai ketentuan bahwa audit internal itu dilakukan minimum 1 kali dalam 1 tahun. Ya Bu ya.
Kemudian misalkan begini Ibu, Ibu sekarang sekarang nih bulan apa nih Oktober gitu ya Bu ya. Ya. Nanti Ibu ini misalnya Ibu mendaftar sertifikasi halal, tapi tolong pastikan bahwa sebelum Ibu diaudit oleh LPH, Ibu sudah melakukan ini dulu, melakukan audit internal. Izin geser bawah, Pak. Ibu sudah melakukan audit internal. Nanti misalnya Ibu sekarang bulan Oktober, kemudian rencananya bakal diaudit bulan Desember gitu ya. Ibu di bulan November nih bikin audit internal Bu. Satu kali aja. Yang penting Mbak Ibu sudah melakukan ya. Entah temuannya apa, lihat di lapangan gitu ya Bu ya. Yang penting setiap ada temuan langsung Ibu selesaikan. Nanti auditor itu pasti bertanya, audit internalnya sudah dilakukan atau belum? Nggak apa-apa kita tunjukkan hasil audit internal kita. Setelah itu Bapak Ibu, nanti kan misalnya bulan Desember mengajukan, akhir Desember atau awal Januari sertifikat halalnya sudah terbit. Nah, Ibu menschedulekan Bu, karena dalam ketentuannya audit internal itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Ibu bisa menschedulekan, oh nanti di bulan November lagi 2026 kita akan lakukan audit internal kembali, gitu Bu. Jadi audit internal itu apa ya, aktivitas di mana kita ingin melihat sistem itu berjalan secara dijalankan secara konsisten atau tidak gitu loh. Makanya dilakukan audit internal. Berbeda dengan sifatnya pengawasan, Bu. Kalau pengawasan itu kan dilakukan setiap hari boleh, ya. Ibu menyiapkan dokumen pengawasannya. Ibu saya mau sekarang melakukan pengawasan di bagian apa dapur, di bagian produksinya, ya. Ibu silahkan melakukan pengawasan. Buah dari pengawasan itu apa? Buah dari pengawasan adalah rekomendasi, Bapak Ibu. Rekomendasi untuk memperbaiki. Misalnya pada saat melakukan pengawasan, ditemukan misalnya alatnya, aduh mohon maaf, apa pada saat Bapak Ibu melakukan pengawasan, ternyata ditemukan alatnya kurang bersih, gitu kan? Nanti kan rekomendasinya mohon alat setiap digunakan langsung dibersihkan. Jadi pengawasan itu seperti itu. Kalau audit internal lebih pada mengaudit sistem, Ibu. Mengaudit sistem, apakah sistem ini sudah dikerjakan secara konsisten atau tidak, gitu. Iya, iya Pak, baik. Saya sudah paham Pak. Jadi ternyata kalau setiap hari itu kita mengawasi ya Pak, pengawasan. Tetapi untuk audit internal itu minimal 1 tahun sekali, seperti Ya, itu nggih. betul. Ya, Betul, Ibu. nggih. Terima kasih Pak Oke, Ustadz. sami-sami, Ibu. Ibu dari daerah mana, Ibu Arida? Dari Jember Pak, Oh, Jember. Jember Jawa Timur ya. Nggih. Iya, iya. Izin Pak, boleh dibawa ke bawahkan lagi Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke ya, Bapak Ibu, ini sudah mau selesai. Saya mau menjelaskan setelah ini. Jadi Bapak Ibu nanti jam 3 kita selesai, materi saya kita tutup. Nanti silakan Bapak Ibu sholat asar, menyegarkan kembali. Nanti tepat pukul 15.30 kita akan lakukan post test Bapak Ibu. Jadi materi semua sudah selesai semua nih ceritanya. Jadi nanti 15.30 silakan Bapak Ibu login ke sistem lagi ya sama dengan absen. Oh iya ya masih ada waktu yang belum absen tolong absennya. Masih ada waktu 6 menit lagi nih buat ngisi absen. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah terus kemudian nanti Bapak Ibu akan lakukan post test. Buka link sistemnya. Buka LMS kita nanti di bagian bawah Bapak scroll ke bawah ada tulisan post test tuh. Tapi kalau sekarang dilihat belum muncul. Munculnya nanti jam 15.30 sesuai jadwal. Untuk waktu Gimana tuh pengerjaannya aksennya, Pak? berapa menit, Pak? Oh ya.
Waktu post test waktunya 30 menit. Jadi sistem akan dibuka pukul 15.30 sampai pukul 16. Bapak Ibu mohon mengerjakan nanti Gimana, Pak? ada 20 soal. Soalnya pilihan aja. Bapak Ibu silahkan kerjakan. Nanti eh, mudah-mudahan poinnya bagus ya. Kita mempunyai kriteria poinnya minimal 11, Pak. Dari 20 poin sebenarnya. Dari 20 soal mempersyaratkan bahwa kita minimal poinnya 11. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Kalau kurang dari itu mudah-mudahan tidak. Nanti waktu 30 menit, Bapak Ibu misalnya 15 menit sudah selesai, tapi ternyata saya kurang puas nih nilainya gitu, boleh mengulang. Tapi yang diambil adalah yang nilai terakhir. Ya, jadi misalnya Bapak udah dapat poin 15, ah ngulang ah. Ternyata pada saat ngulang dapat poinnya 13 ya, berarti 13 yang diambil, Pak. Salah sistem begitu. Tapi misalnya Bapak merasa bahwa aduh kok poin saya belum terpenuhi syarat, poinnya dapat 10 gitu, berarti lebih baik mengulang saja, mungkin saja jadi lebih baik. Sudah diupload semua ya Bapak Ibu? Pak Asep, Ya Pak, yang silakan. checklist internet auditnya diisi ya? Oh ya, checklist internal auditnya diisi Pak. Terutama yang kategori bahan ya, karena kan ini kan terkait temuannya kan adanya di bahan. Mana yang yes, mana yang no. Tuh di sini tuh ada prosedur pembelian bahan. Mungkin kalau kita bikin prosedur berarti mungkin sebelumnya di sini belum ada pembelian bahan seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bisa kita tutup sesi ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti materi ini dengan baik ya. Mudah-mudahan sudah cukup untuk mengerjakan tugasnya. Saya berharap Bapak Ibu bisa apa memahami ini karena ini adalah jadi kalau dibilang penyelia halal itu ya sebetulnya salah satunya adalah seorang auditor internal juga. Jadi oleh karena itu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk dapat melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu, audit ini sifatnya dilakukan oleh tim. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah menjadi penyelia kembali ke kantor ya nanti Bapak Ibu segera membentuk tim auditor Bu. Karena nanti ini akan Bapak Ibu sebenarnya yang akan Bapak Ibu apa eh, tempat Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan sebagai pada saat melakukan mengaudit. Sebetulnya nanti auditor internal maupun tim manajemen itu boleh orangnya sama sih, gitu ya. Jadi nanti kemudian kalau bicara persyaratan, auditor internal itu tidak tidak harus Muslim. Ya, jadi yang harus Muslim itu penyelianya. Kalau auditor internal tidak, yang penting adalah dia mengetahui standarnya. Dia mengetahui sistem yang diaudit. Jadi nanti sekaligus juga Bapak Ibu bisa melakukan internal training tentang sistem jaminan produk halal, Bu. Yang kemarin disampaikan oleh Pak Hadi itu bisa disosialisasikan kembali. Kemudian juga termasuk materi internal audit juga kepada tim internal auditor. Nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan
training kecil-kecilan di perusahaan Bapak Ibu gitu loh. Mengumpulkan tim untuk menerima penjelasan seperti yang Bapak Ibu sudah terima pada sore hari ini. Bapak Ibu kita tutup dulu ya, sudah jam 15. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi pukul 15.30.